Selamat malam anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini di kebaktian remaja tanggal 19 September 2020, kita akan membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia pasal 28 ayat 1 sampai dengan 17. Tema yang akan kita angkat pada kebaktian remaja malam ini adalah berani menyampaikan kebenaran. Marilah sebelum kita membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari. Allah yang mengasihi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami hingga saat ini. Kami bersyukur juga untuk kesempatan yang memungkinkan kami dapat beraktivitas sepanjang hari ini. Dan di tengah-tengah aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini, kami juga hendak tunduk diri di hadapan Engkau untuk menyiapkan hati dan diri kami mendengar sabda dan suara Tuhan melalui pembacaan dan penghayatan kesaksian firman Tuhan. Kiranya Engkau bermurah hati untuk menuntun kami dengan hikmat-Mu. Hati dan pikiran kami kiranya tertuju terarah hanya kepada Tuhan dan suara Tuhan. Bahkan kiranya Kau bermurah hati juga untuk mengaruniakan Roh Kudus-Mu yang memungkinkan kami bukan hanya menjadi pendengar, melainkan sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan malam ini untuk kami terinspirasi, belajar bersama untuk menyuarakan kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal 28 ayat 1 sampai 17. Saya bacakan demikian. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan Kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yehoianya bin Yoyakin Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan Kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang Kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan Kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana.
Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Amin. Sampai demikian pembacaan kitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita bahas di dalam penghayatan firman Tuhan pada malam ini adalah berani menyampaikan kebenaran. Nah, untuk mengawalinya, saya mau ngajak kita untuk mencari informasi. Mungkin ada dari kalian yang mengenal istilah silent is golden. Diam itu emas. Diam adalah emas. Ya, memang kalau dalam situasi yang normal, dalam situasi yang jauh dari konflik, bersikap diam itu ya bagus. Dalam situasi tertentu pun ya sikap diam itu bagus. Itu sesuatu yang mahal harganya. Jadi orang tidak terpancing untuk segera berkomentar, tidak terpancing untuk menanggapi sesuatu, melainkan cenderung untuk merenungkan dulu, memikirkan ulang, menimbang-nimbang, untuk baru kemudian kalau memang jika perlu untuk berespon, maka direspon. Tapi jika tidak perlu direspon, ya tidak direspon. Artinya kalau tidak perlu disampaikan kata-kata untuk mengkonfirmasinya, ya maka dia akan perlu menyampaikan. Tapi jika tidak perlu, ya tidak perlu menyampaikannya. Nah, tetapi saudara dan juga anak-anak yang Tuhan, tidak selalu yang namanya diam itu emas. Tidak selalu berdiam diri itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Karena dalam situasi khusus, dalam situasi tertentu, seseorang harus untuk berbicara. Seseorang harus menyuarakan kebenaran. Seseorang harus menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Seseorang harus dapat dengan tegas menentukan pilihan benar dan salah, berada di dalam posisi yang mana. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita baca ini tergambarkan satu rangkaian cerita di mana ada dua tokoh penting di dalam bagian ini yang disebutkan. Tokoh yang pertama itu disebut sebagai Nabi Hananya. Yang kedua itu adalah Nabi Yeremia. Dua tokoh di dalam perikop ini, dua-duanya nabi. Tetapi mana yang diutus oleh Tuhan, kita akan menemukannya. Tapi sebelum berbicara tentang dua tokoh ini, saya sedikit mengulas gambaran tentang situasi dan kondisi yang saat itu dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh umat Tuhan. Singkatnya begini, Israel sebagai sebuah bangsa masuk menjalani kehidupan baru dalam sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Israel, dipimpin oleh raja pertamanya Saul, lalu Daud, dan ketiga adalah Salomo. Selepas dari pemerintahan Salomo, Israel terpecah menjadi dua kerajaan, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara hancur, mengalami pembuangan di tahun 722 sebelum Masehi. Dan mereka ini orang-orang utara kemudian disebut oleh orang-orang selatannya, yaitu orang kerajaan Yehuda, sebagai orang-orang kafir karena mereka kemudian kawin campur di tempat pembuangan.
Maka 10 suku yang di utara itu sudah tidak lagi dianggap sebagai Israel, bahkan dianggap kafir oleh saudara mereka yang ada di selatan. Nah, yang tinggal sekarang adalah tinggal kerajaan Israel Selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda ini pun ternyata sedang mengalami tantangan. Dari pasal 1 itu tergambarkan bagaimana Allah memanggil Yeremia, tetapi di selain itu digambarkan pula di pasal-pasal awal kitab Nabi Yeremia bahwa Israel dalam hal ini kerajaan Yehuda sedang berada dalam ancaman pembuangan, akan dihukum oleh Tuhan. Diingatkan oleh Allah melalui Nabi Yeremia. Nah, Nabi Yeremia ini mengingatkan, ayolah segera bertobat. Sebab kalau kita tidak bertobat, Tuhan tidak akan lagi menunggu-nunggu untuk memberikan hukuman bagi kita, akan membuang kita. Tapi ternyata peringatan Nabi Yeremia ini, suara Tuhan lewat Nabi Yeremia ini tidak digubris, tidak dengarkan. Akibatnya apa? Mereka mengalami pembuangan. Dan kalau kita berbicara dalam perikop yang kita baca ini, ternyata pembuangan yang terjadi atas kerajaan Yehuda ke wilayah Babel itu sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Nah, itu situasinya, situasi yang sedang terjadi, situasi yang menggambarkan keberadaan orang-orang Yehuda, termasuk juga situasi yang melatar belakangi ucapan-ucapan yang nanti akan disampaikan oleh Nabi Hananya dan juga oleh Yeremia. Dalam situasi yang seperti itu, rakyat menderita. Orang-orang dari kerajaan Yehuda menderita. Menderita di mana? Menderita di Babel, karena sebagai orang-orang buangan. Nah, dalam situasi seperti itu, Nabi Hananya tampil. Apa yang disampaikannya? Yang disampaikannya adalah kabar baik. Yang disampaikan adalah kabar yang terdengar manis, kabar yang enak didengar oleh telinga. Kabar yang mengatakan bahwa pembuangan ini tidak akan berlangsung lama. Pembuangan ini hanya singkat saja. Nggak lama lagi kita akan kembali. Bahkan raja sebelum Zedekia, yaitu Yoyakim, itu akan kembali. Bahkan seluruh perbendaharaan dari bait suci, perbendaharaan di rumah Tuhan itu akan dikembalikan. Kan semula pada saat mereka mengalami pembuangan ini di tahun 586, jadi di masa itu seluruh perbendaharaan, seluruh perkakas-perkakas di bait suci itu dibawa, diangkut oleh penjajah yaitu Babel. Nah, Nabi Hananya menyampaikan sesuatu yang enak didengar, yaitu apa? Bangsa ini yang dibuang akan dikembalikan dengan segera. Perkakasnya akan dikembalikan, rajamu akan dikembalikan. Enak didengar. Itu yang pertama, Nabi Hananya. Apakah yang disampaikan ini benar? Nanti dulu, kita belum tahu. Belum sampai ke titik itu. Sekarang yang kedua, Nabi Yeremia. Apa yang dikatakan oleh Yeremia? Yeremia justru menuding Hananya bahwa apa yang disampaikannya itu bukanlah sesuai dengan rancangan Allah. Bahkan Yeremia mengatakan begini, nabi-nabi dari zaman dulu itu baru akan dapat dinilai dia nabi utusan Tuhan atau bukan kalau sudah ada buktinya. Nah, kamu Hananya belum punya bukti. Oke, kita tunggu saja apakah perkataanmu itu benar atau tidak. Nah, ternyata pernyataan dari Yeremia ini membuat Hananya marah. Dan kemudian ia melakukan sesuatu, yaitu mematahkan kuk, yaitu semacam apa yang dari kayu, jadi beban gitu ya, dengan gandarnya. Dihajarlah itu, dipatahkan. Mau menandakan begini, bahwa aku diutus oleh Tuhan untuk mematahkan kuk ini, kuk Babel ini, supaya apa? Kalian merdeka, kalian bebas, kalian kembali ke tanah kalian. Jadi Hananya marah, lalu ingin membuktikan dengan cara seperti itu. Oke, baiklah. Lalu pergi Yeremia. Nggak lama pula, nggak lama kembali lagi untuk menyampaikan suara Tuhan, bahwa apa yang disampaikan oleh Hananya itu adalah kebohongan dan akan dibuktikan dengan cara tidak akan lama lagi kau mati. Dan memang itu nggak lama. Kalau kita menghitung berapa lama
kehidupannya dihitung mulai dari saat Hananya menyampaikan nubuatannya, yaitu di ayat yang pertama itu dikatakan dalam bulan yang kelima tahun yang keempat. Itu Hananya berbicara. Lalu tahun berapa Hananya mati? Maka matilah, ayat yang 17. Tadi ayat yang 1, sekarang yang 17. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, berarti tahun keempat, pada bulan yang ke-7, jarak 2 bulan saja. Yeremia membuktikan kata-katanya berasal dari Tuhan, membuktikan bahwa Hananya bukanlah orang yang diutus oleh Tuhan. Apa yang disampaikannya bukanlah suara Tuhan. Yeremia mau mengatakan bahwa Allah tidak mengutus Hananya. Nah, ini menarik anak-anak. Dua nabi menyuarakan dua suara yang berbeda. Yang ini menyuarakan suara-suara yang enak didengar oleh umat, dan yang ini menyuarakan hal yang tidak enak didengar. Menyuarakan apa Yeremia? Menyuarakan penghukuman. Dan penghukuman ini akan berlangsung lama. Dan betul, dalam faktanya Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda, kurang lebih 70 tahun dibuang. 70 tahun anak-anak, bukan waktu yang singkat. 70 tahun. Itu gak enak banget untuk kita dengar. Itu bukan kabar baik, itu kabar buruk. Tapi itu kenyataannya. Itu yang ingin Tuhan sampaikan lewat Nabi Yeremia. Nah, Hananya hanya menyampaikan apa yang dipahaminya saja, bukan berdasarkan suara Tuhan. Dan Yeremia menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Secara khusus saudara-saudara, anak-anak, Yeremia ini punya karakter yang khas. Yeremia ini adalah nabi yang saat dipanggil usianya masih sangat muda, yaitu kisaran 20 tahun. Sekitar 20 tahun, sangat muda, masih sangat muda. Dan ia adalah orang yang memiliki karakter sangat sungkan orangnya. Susah ngomong, terhadap orang tua sungkan banget, pemalu, dapat dikatakan begitu. Tetapi Allah justru memakai Yeremia yang pemalu ini untuk menyuarakan kabar buruk. Gimana rasanya Yeremia? Nggak enak. Kabar yang disampaikan kabar buruk, apalagi dia pemalu, sungkan terhadap orang tua. Tapi ini yang dilakukan. Dia harus menyampaikan ini. Nah, anak-anak ini Tuhan, Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Di usianya yang masih muda, di usianya yang begitu terbatas, ia menyatakan kebenaran walaupun ia harus bergumul dengan rasa tidak nyaman dari dirinya. Yang menjadi prioritas oleh Yeremia adalah kebenaran harus disampaikan. Bukan soal nyaman atau tidak nyaman diriku atasnya, melainkan kebenaran harus disampaikan. Apa relevansinya, apa hubungannya untuk kondisi kehidupan kita sekarang ini? Anak-anak, saya langsung akan mengajak kita untuk melihat Indonesia saat-saat ini. Berapa banyak suara-suara kebohongan beredar di negara Indonesia. Berapa banyak hoax sengaja disebar di media sosial, di jejaring internet, dimanapun, secara bebas. Berapa banyak suara-suara yang memprovokasi secara buruk itu berkeliaran. Berapa banyak hal-hal, suara-suara yang akan merusak keutuhan NKRI itu dibiarkan. Suara-suara yang saya sangat yakin bukanlah suara cinta kasih Allah. Bukan. Suara yang justru akan memecah belah Indonesia. Yang lebih diutamakan adalah perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan sekte, perbedaan aliran, perbedaan suku, perbedaan kelompok. Itu semakin diperuncing. Identitas-identitas kesukuan, identitas-identitas agama itu dilontarkan semua. Efeknya apa? Sesama anak bangsa itu saling bermusuhan, saling berbenci. Di mana? Ya di media sosial, ya dalam relasi pribadi, relasi sehari-hari.
relasi dalam bertetangga itu terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan berdiam diri dengan ketidakbenaran ini? Apa kita akan berdiam diri dengan upaya-upaya menghancurkan Indonesia yang utuh? No, bukan pilihan. Hanya satu pilihan buat kita. Kalau satu pilihan berarti bukan pilihan ya. Hanya satu hal yang harus kita lakukan. Segera bangkit, segera berdiri, suarakan kebenaran untuk Indonesia yang utuh dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Kalian bisa melakukannya. Anak-anak bisa melakukannya. Suarakan kebenaran untuk Indonesia, untuk keutuhan Indonesia. Jangan hanya menikmati kuota gratis atau memakai kuota untuk hal yang hanya kesenangan diri saja. Ayo kita bangkit berjuang untuk Indonesia, suarakan suara kebenaran. Harus berani menyampaikan kebenaran. Belajar dari Yeremia yang di bawah ancaman terhadap nyawanya, ia tetap menyuarakan suara Tuhan, suara kebenaran. Kalian pun dapat melakukannya. Kalian pun perlu melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Malam ini kita bersama-sama menghayati firman Tuhan untuk kita betul-betul menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan suara-suara kebenaran dan juga untuk keutuhan Indonesia. Tuhan memberkati.